Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan The Prime Show bersama saya Diandra Mukni. Saya akan kembali menuju ke Pak Hairul Fahmi, co-founder dari ISES. Pak Fahmi, berarti ini bisa diartikan sebagai peringatan tidak dalam revisi Undang-Undang TNI melihat adanya keterlibatan oknum TNI yang ikut backingan, kemudian juga menyalahgunakan kewenangannya untuk menggunakan senjata api, menembak anggota Polri begitu yang sedang melakukan penindakan hukum. Gimana nih Pak? Revisi sudah selesai ya? Iya. Nah, revisi sudah selesai artinya tinggal ya, masuk rapor nih Pak. Kalau kita mau melihat kasus-kasus semacam ini sebagai alarm ya, untuk memperkuat regulasi dalam beberapa aspek, misalnya seperti ketentuan yang lebih jelas mengenai peradilan bagi prajurit yang melakukan pelanggaran pidana umum. Kemudian penguatan regulasi yang terkait dengan pengawasan, karena pengawasan ini yang problem itu kan yang susah itu mengawasi aktivitas di luar kedinasan. Yes. Nah ini di luar kedinasan itu mereka tidak berada di ruang hampa, mereka bergaul dengan banyak kalangan, mereka bergaul di tengah masyarakat. Kalau lingkungannya buruk, ya mereka juga bisa terpapar praktik buruk kan begitu. Sehingga ini perlu diatur mekanisme pengawasannya di luar kedinasan ini. Kemudian yang lain yang perlu dikuatkan juga ya ada agenda yang belum tuntas di dalam Undang-Undang TNI ya terkait dengan revisi Undang-Undang Peradilan Militer. Nah, ini mungkin perlu dia jadi PR berikutnya dari kelompok masyarakat sipil untuk mendorong menyuarakan supaya polemik-polemik yang terkait dengan kasus-kasus pidana yang melibatkan prajurit TNI ini bisa nggak gaduh lah gitu di masa depan. Baik, mungkin singkat saja dari Pak Rizal, gimana tanggapan untuk closing statement? Ya, saya kira ini momen tepat ya ketika kepala daerah baru semua. Coba kita dorong bagaimana ada tradisi atau budaya tertentu untuk mengakomodir semangat berkompetisi dari masyarakat. Tapi itu satu hal lain adalah kesejahteraan masyarakat. Karena perjudian akarnya pasti adalah kemiskinan. Jadi orang yang berharap agar dia naik dari kemiskinannya dengan cara berjudi. Jadi ini momentum tepat bagi semua kepala daerah. Ya, yuk kita buat satu mekanisme di mana masyarakat bisa berkompetisi secara sehat. Bikin festival, bikin perlombaan lomba-lomba tradisional masing-masing daerah begitu. Sehingga tidak akan ada lagi perjudian yang dikendarai. Games-games itu sabung ayam yang dikendarai oleh perjudian. Saya kira begitu. Baik, dari Pak Yusuf, silakan Bapak. Tentu pelajaran dari kasus yang ada di Lampung ini kita tetap mengharapkan dan mengupayakan bahwa penegakan hukum itu dilakukan dengan profesional dan tidak ada hambatan-hambatan yang disengaja untuk menghalang-halangi dari siapapun di dalam upaya penegakan hukum itu, karena ya ketika dilakukan penindakan dan mengalami hambatan seperti yang ada di Lampung ini, maka tentu itu yang kita tidak inginkan, adanya korban. Sehingga penegakan hukumnya menjadi tersendat, malah yang ada adalah korban. Oleh karena itu ke depan penegakan hukum ini tidak akan mendapatkan hambatan-hambatan sepanjang dilakukan secara profesional dan akuntabel. Itu yang paling utama. Baik. Terakhir saya akan ke Ibu Milda. Ibu Milda mungkin bisa disampaikan harapannya kepada pemerintah, kepada para penegak hukum terkait dengan kasus yang menimpa suami Ibu. Baik. Saya ingin menegaskan sekali lagi, saya meminta Menteri Pertahanan dan Keamanan untuk segera menuntaskan masalah-masalah yang tidak selesai. Dari Menteri Pertahanan dan Keamanan, saya mohon dari Bapak Kapolda Bapak Presiden Prabowo
agak berat untuk bicara. Rasanya berat banget untuk bicara. Sulit untuk menjelaskan. Baik. Kami ucapkan sekali lagi Ibu Milda turut berduka cita atas kepergian suami Ibu Bribka Petrus. Semoga seluruh keluarga diberikan ketabahan dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ibu Milda, terima kasih Bapak-bapak sekalian Terima sudah kasih, Nanda. bergabung bersama The Prime Show malam hari ini, dan tentunya kita berharap bahwa kasus penembakan atas 3 anggota Polri ini dapat terus diusut tuntas oleh para penegak hukum. Dan demikian The Prime Show malam hari ini pemirsa, saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.